Selamat datang kembali di video perkuliahan Matematika Keuangan. Nah, kita sudah belajar mengenai eh, perkenalan tentang pinjaman, kemudian bagaimana melakukan refinancing dari sebuah pinjaman. Nah, sekarang itu dua subbab tersebut adalah tentang metode amortisasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke 2.3, yaitu tentang sinking fund. Nah, apa itu sinking fund? Sinking fund itu adalah sebuah wadah lah gitu ya. Wadah yang bisa menerima pembayaran atau pemasukan secara yang reguler dari si peminjam, sehingga uang yang dikumpulkan itu bisa terakumulasi beserta bunganya, dan ketika di akhir periode bisa dipakai untuk membayar pinjaman, untuk membeli sesuatu gitu ya. Nah, contoh di Indonesia ini yang pakai yang menggunakan yang sinking fund itu adalah tabungan berjangka ya, mungkin tabungan mapan misalkan gitu, atau tabungan pendidikan, di mana kita memasukkan uang secara reguler per bulan dan selama 2 tahun atau selama 5 tahun, dan sisanya itu akhirnya bisa dipakai untuk membayar biaya pendidikan atau membayar apapun ya. Nah, di sini saya ada sebuah ilustrasi. Nah, misalkan kita ini meminjam sebesar $10.000 tapi dari orang tua kita gitu ya. Nah, oleh karena itu pinjaman ini tanpa bunga gitu, dan kita berjanji untuk mengembalikan $10.000 tersebut dalam 3 tahun gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membayar hutang tersebut gitu. Nah, pendapatan kita nih setiap bulannya kita sisihkan saja ke dalam sebuah tabungan, ke dalam sebuah sinking fund. Nah, berapa nih yang harus kita masukkan nih di dalam itu supaya setelah 3 tahun uang yang di dalam sinking fund itu beserta bunganya bunganya ini sekarang diketahui ini 2,4% ya, bunga nominalnya, supaya kita bisa mendapatkan 10.000 di akhir tahun ketiga gitu ya. Nah, jadi ini skenario-nya. Nah, saya tulis dalam ini kita udah pernah lakukan ini sebenarnya di bab 1 ya, di bab 1 tentang saving gitu. Nah, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya sampai bulan ke 36 ya. Nah, kita minjemnya tuh di awal bulan nih, berarti kita nabungnya tuh di akhir bulan nih gitu. Seterusnya sampai bulan ke-36. Nah, di bulan ke-36 ini mudah-mudahan kita bisa dapat $10.000 gitu ya. Berarti kita treat setiap tabungan ini sebagai suatu saving sendiri-sendiri gitu ya. Berarti P ya, setelah di bulan 36 itu berarti telah berkembang menjadi 1 plus, nah karena ini 2,4%, berarti per bulannya itu adalah kita tulis aja I lah, atau J ya. Bisa kita lambangnya pakai J, pangkat 35, terus yang ini ke sana jadi 1 plus J pangkat 34, dan seterusnya ya, sampai 1 plus J tambah P. Nah, ini kita berharap ini jadi 10.000. Ya. Nah, ini ekspresi yang ini tuh bisa kita sederhanakan ya menjadi 1 min 1 plus J pangkat 36 dibagi 1 min 1 plus J. Nah, kadang-kadang saya ini tertukar nih, tapi sama aja ya. Kadang-kadang kalau yang bawah tertukar, yang atas juga tertukar ya. Tapi sama aja kok. Gitu. Nah, akibatnya P itu dapat dicari dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya. 0,002 ini bunga nominal, bunga efektif per bulannya. Pangkat 36 min 1. Ya ini. Dan jawabannya adalah 268,1753. Berarti setiap bulannya kita harus menabung sebesar segini nih. Nah, dari contoh di atas, sebenarnya kita itu punya dua pilihan gitu ya. Yang pertama itu, kita mengembalikan pinjaman ke orang tua kita itu secara cicilan gitu, secara cicilan. Nah, kalau secara cicilan berarti berapa biaya per bulannya nih? Nah, tinggal karena tanpa ada bunga, ya kita tinggal 10.000 aja kita bagi 36 bulan gitu. Nah, kita dapatkan jawabannya 277,78. Sementara kalau kita mengembalikannya secara sinking fund gitu, jadi kita mengembalikan pinjamannya itu di akhir tahun ketiga, tadi dari perhitungan sebelumnya itu kita cuma kita harus menyisihkan pendapatan kita per bulannya itu sebesar 268. Jadi ada perbedaan sekitar $10 nih ini, dengan mengembalikan pinjamannya secara cicilan atau secara lamsam di akhir periode gitu.
Nah, sekarang tinjau ilustrasi yang kedua nih. Nah, ini masih sama kasusnya. Kita ingin meminjam sebesar $10.000, tapi sekarang bukan dari orang tua kita, tapi dari bank nih. Nah, karena kita pinjam dari bank, ada bunganya, ada bunga pinjamannya sebesar ini 3,6%. Ya. Nah, menurut Anda nih, sebaiknya ia membayar hutangnya itu cicilan atau menggunakan metode sinking fund gitu. Nah, saya akan membahas dengan metode sinking fund dulu ya. Nah, ketika menggunakan metode sinking fund, karena ada bunga, berarti 10.000 ini di akhir tahun ketiga, ya, di akhir tahun ketiga, yang harus kita bayarkan di akhir ketiga bukan 10.000 lagi, ya, tapi telah berkembang menjadi sekitar 11.138,68 karena ada bunga gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya berapa yang harus kita sisihkan setiap bulannya supaya di akhir tahun ketiga itu kita mendapatkan dana sebesar segini nih gitu ya. Nah, sama rumusnya, tinggal kita pakai rumus yang tadi aja. P itu sama dengan apa tadi? Bunganya 0,002 dibagi 1,002 pangkat 36 dikurangin 1 ya. Ini harus sama dengan 11, ini. Rumusnya tadi P sama dengan ini dikali 11, 138,68. Ya. Dan ini kita dapatkan P-nya itu adalah $298,7118. Ya. Ini adalah yang harus kita sisihkan setiap bulannya. Tapi kalau dengan menggunakan metode cicilan itu berarti kita dengan menggunakan metode amortisasi. Ya. Nah, ini berapa yang harus kita sisihkan setiap bulannya untuk membayar utang kita gitu. Kita belum punya caranya, tapi kita akan menggunakan file Excel di slide berikutnya. Nah, di sini saya ada 2 screenshot dari file Excel. Yang pertama itu adalah sinking fund ya. Nah, jadi mungkin Anda bisa lihat nih di sini. Ini adalah target kita setelah 3 tahun ya. 11.138,68. Nah, ini adalah pembayaran kita atau cicilan kita uang yang harus kita sisihkan per bulannya supaya di akhir tahun ketiga itu kita dapat nih 11.138,68. Nah, tapi untuk cara yang kedua, cara amortisasi, ini pinjaman kita nih, ini pinjaman kita, terus pembayaran per bulannya itu berapa nih? Ternyata sebesar 293,46. Ini saya sudah hitung dengan menggunakan metode ini pakai file Excel, pakai trial dan error gitu ya. Supaya di akhir tahun ketiga ini, di akhir bulan ketiga 6 lah, balance pinjaman kita tuh 0 gitu. Nah, jadi terlihat di sini dengan menggunakan metode cicilan kita lebih untung gitu. Jadi uang yang harus kita sisihkan per bulannya itu sekarang lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan metode sinking fund gitu. Tapi kalau kita meminjam ke orang tua kita, ternyata metode sinking fund yang lebih untung gitu. Nah, apa yang membuat ini lebih untung sinking fund atau lebih untung amortisasi? Kita akan bahas di slide berikutnya. Di dalam slide ini, di sini saya mengubah bunga sinking fund-nya ya. Bunga sinking fund-nya itu tadinya 2,4% per tahun, sekarang menjadi ini 3,6% per tahun. Nah, akibatnya kita harus menyisihkan sebesar cukup 293,46 untuk bisa mencapai targetnya ini, target hutang plus bunganya ini. Jadi jika sinking fund itu bunganya itu dibesarkan, ternyata kita bisa mengurangi pembayaran per bulannya itu. Dan kebetulan ini sama nih dengan amortisasi nih. Nah, jadi sama-sama 3,6% per tahun. Akibatnya itu sinking fund dan amortisasi itu adalah metode yang sama ya. Menghasilkan pembayaran yang sama.